mengapa memilih instrumen investasi dunia saham menurut Mas Ari dan Mas Slamet sudah disampaikan. Nah, Ya. sekarang yang selanjutnya nih, mungkin dari Mas Ari dulu nih ya. Kira-kira apa nih yang mendasari memilih terjun di dunia saham? Padahal banyak instrumen investasi lain ya. Tadi sudah nih disinggung sempat ya, itu adalah emas, tanah, dan itu adalah tentang harga lebih murah gitu. Ada alasan yang lain nggak nih, Mas Ari? Mungkin saham itu kan kita lebih mudah kan, aksesnya juga lebih mudah, dan juga semua kalangan pun bisa mempelajarinya gitu. Oh iya betul, semua kalangan ya. Jadi tidak hanya di dunia akademis ya rekan-rekan semua, tapi juga dari si praktisi ya, mereka yang sibuk bekerja terus ingin mencari dividen ya tambahan di saham selain kemurahan dari biaya saham modal awalnya dan juga mobilitasnya ya pakai digitalisasi. Oke, dari semua kalangan. Jadi kalau misalnya ada anak sekolah gitu dia tertarik itu bisa nggak ya? Iya, Sangat bisa, Pak. Bahkan faktanya itu sebagian besar malah kemarin itu di berita Bursa Efek mengklaim bahwa kebanyakan yang melakukan investasi atau investor baru itu dari kalangan muda. Milenial Dari, ya. Iya, milenial. Dari anak SMA sampai kuliah. Gitu. SMA sampai kuliah. Banyak, lebih banyak dari kalangan milenial. Oke, dari sisi karakteristik responden itu Iya, ya. Karakteristik responden Iya. SMA dan kuliah memang ada sesuatu yang memotivasi nggak mereka agar tertarik dengan dunia saham Nah, itu itu umur berbeda itu. Mungkin dengan sekarang kan banyak kayak platform-platform YouTube, kita kan lebih mudah kan mengaksesnya, dan sekarang kan juga banyak para youtuber yang mencanangkan atau YouTube mereka tentang investasi gitu. Akhirnya mereka pun tertarik gitu, dan salah satunya saham. Mungkin mereka tertariknya di situ. Akhirnya kan mereka mencari tahu, oh iya lebih mudah aksesnya daripada investasi yang lain gitu. Akhirnya mereka memilih saham gitu. Cocok untuk tambahan itu kayak lebih cocok gitu loh Pak. Iya, lebih cocok daripada ngegame apa gitu. Iya. Lebih produktif. Lebih produktif kan betul sekali. Kalau mau investasi tanah kan ribet loh Pak. SMA mau. Oh iya betul ya. Gitu, belum cukup umur misalnya memiliki suatu gitu. aset tentang emas dan lain-lain itu harus umur minimal 17 tahun, 15 tahun. Tapi kalau dengan saham ini mungkin di bawah 17 tahun sudah ada minat yang sudah bisa beli nih. Iya benar Pak. Oke, sangat easy to use dan bisa ke semua kalangan ya rekan-rekan semua ya. Daftarnya pun mudah Pak. Lebih gitu. mudah sekarang. Registernya pun juga mudah. Mudah Pak. Oke. Tinggal ada di Play Store online semua kok sekarang. Kira-kira nih bagi rekan-rekan yang ada di pemirsa semua nih ya, menurut Mas Slamet nih register apa aja sih syaratnya Mas? Register. Mungkin nanti kan banyak banget Pak memang, tapi tinggal kita mengisi data pribadi kita aja sebenarnya seperti itu. Kalau memang belum ada penghasilan ya mahasiswa gitu aja, apa pelajar gitu aja sih. Itu bisa. Mungkin lebih ke nggak ada kakak nggak ada apa ya KTP aja itu diisi semua gitu aja. Jadi kalau siswa ini pakai kartu tanda siswa? Mungkin bisa. Kira-kira nih Mas, kalau daftarnya sejak dini ya kakak semua masih SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 nih, dia sudah sering banyak informasi Mas Ari dari YouTube, dia suka nonton YouTube tentang saham dan lain-lain, dia sudah tertarik dengan yang angka-angka gitu. Kira-kira nih jangka panjang kalau dia register di SMP kelas 3, SMP kelas 1 untuk 10 tahun lagi kira-kira masih ada nggak saham itu? Oke, karena sering fluktuatif nih. Gimana menurut pendapat Mas? Untuk masih ada itu sahamnya sendiri Bursa Efek apa sahamnya yang diinvestasi itu? Yang diinvestasikan aja dulu. Gini, menurut saya ya kita tetap harus memilih Pak ya, memilah-pilih dulu saham mana, sektor apa. Soalnya kalau kita berbicara dengan komoditas itu kan sangat volatile Pak gitu. Jadi timing tadi loh Pak. Jadi takutnya nanti sekarang harganya katakanlah 700 gitu, naik 700. 2 tahun lagi bisa aja turun juga 300. Soalnya kan sekarang katakanlah tren Pak, lagi up. 2 tahun lagi bisa setengah dari harga 700 itu. Lebih turun ya. Iya, lebih turun. Soalnya harga komoditasnya turun gitu. Tapi mungkin kalau di perbankan, customer food kayak ICBP, ya, maaf saya sebut merek. Oke, enggak apa-apa itu contoh nih ya. Itu semua ya. Itu kan insya Allah kalau nggak pandemi, kalau nggak ada
peristiwa global itu insya Allah tetap naik labanya naik. Nggak ada apa faktor yang mempengaruhi perusahaan tersebut kayak perbankan atau mungkin itu tadi customer good, terus apa ya namanya logistik juga bisa gitu. Mungkin kalau logistik ada sedikit Pak perbedaan. Soalnya kan kalau pandemi ini kan kalau bicara pandemi lebih cenderung jasa banyak pengiriman benar gitu Pak ya. itu. Jadi tanpa harus pembeli dan penjual ini ketemu langsung. Iya benar Pak. Dan masih melibatkan pihak yang ketiga dari distributor. Jadi makanya untuk logistik dan lain-lain ini memang lagi santer benar timingnya ya. Iya. Makanya menurut saya ya lebih ke dilihat dulu sektor apa sih yang kita investasi gitu Pak. Jadi gitu. nggak sembarangan milih. Gitu Pak. Tetap kita belajar, kita lihat, kita analisa dulu saham apa yang benar-benar cocok untuk investasi jangka panjang dan segi fundamentalnya Pak. Labanya itu terus naik enggak naik turun juga menjadikan suatu saham itu akan volatile. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Slamet dan Mas Ari ya. Ngomong-ngomong tentang volatile nih ya, saham mana yang sekiranya itu aman ya, aman, tidak tingkat fluktuatifnya juga rendah ya. Karena yang fluktuatif yang tinggi itu kita hindari biasanya karena pasti ada resikonya. Nah, menurut Mas Ari nih ya, tentang komoditas nih. Komoditas ada berapa sih komoditas Mas Ari selama ini yang Mas ketahui? Mungkin klaster-klasternya gitu mungkin ada berapa perusahaan gitu Mas ya Pak ya? Klaster misalnya dia di food and beverage misalnya, atau di bidang logistik, atau mungkin di bidang consumer good gitu ya, misalnya pasta gigi dan lainnya yang bukan untuk dimakan misalnya. Ada nggak klaster-klaster komoditas itu? Ada sekitar ada 12-an atau 10-an gitu Pak. 12 klaster komoditas ya? 12 ya? Kategori gitu Pak. Oke, baik. Menurut Mas Ari nih, dari 12 nih Mas Ari komoditas, kira-kira komoditas kalau diprioritaskan nih, kalau ada 12 berarti logikanya ada peringkat 1 sama dengan peringkat 12. Nah, menurut Mas nih, 1-2 nih, kira-kira 1-2 yang sekiranya untuk jangka panjang Mas, komoditas apa? Mungkin lebih komoditas bahan-bahan pokok. Yang mungkin akan terus kan. Selama perusahaan itu masih bisa survive, maksudnya produknya masih bisa berjalan gitu, masih laku, dia akan pasti tetap survive gitu ya. Jadi komoditas apa ya, pangan atau apa nih namanya kalau di saham kategori customer goods ya, customer goods ya. Jadi tidak hanya makanan food and beverage, tapi juga seperti pasta gigi gitu ya, odol, Unilever sama kali ya. Pasta gigi, odol sama aja ya. Pasti ya kayak apa namanya, sampo, sabun itu kan orang pasti mandi ya. Lebih ke Unilever gitu kan. Seperti di Unilever ya. Terus yang kedua nih, setelah consumer good nih Mas Ari dan Mas Slamet, apa nih yang kedua menurut Mas? Perbankan ya, keuangan cenderung stabil saja. Apa karena segmen perbankan ini ngomongin tentang duit gitu ya, sehingga saham juga ada duitnya? Apakah karena faktor itu atau ada faktor yang lain nih? Apakah apakah di perbankan ya Mas Ari, Mas Slamet itu faktor luar itu apakah tidak bisa mengganggu ya kestabilan dari di perbankan ini? Mungkin bisa juga Pak, mungkin suku bunga. Tapi kalau perbankan itu suku bunga itu memang sekarang inflasi atau suku bunga itu memang ada ya, semua juga kena dampaknya Pak, bukan perbankan aja. Itu Pak kalau karena dalam di faktor internal eksternal gitu ya. Kalau internal mungkin kita bisa mungkin pemirsa pernah tahu tentang SWOT ya, strong weakness, opportunity and threat ya. Ada internal itu biasanya tentang kekuatan dan kelemahan ya. Di perbankan itu dia bisa menguatkan atau melemahkan. Dan juga ada faktor eksternal itu adalah peluang dan juga ancaman. Nah, contoh nih misalnya baik di food and beverage ya Mas Ari yang pertama, terus yang kedua itu adalah perbankan ya, komoditas yang itu. Kira-kira contoh nih, regulasi dari luar, kita kan nggak bisa nih, regulasi pemerintah. Kira-kira mengganggu nggak faktor eksternal tersebut dalam perlakuan baik di pangan ataupun di perbankan? Siapa dulu nih? Pengaruh besar nggak regulasi, peraturan? Berarti di internal ya Pak ya? Bagi di internal nih, kira-kira gimana ada pengelolaannya? Ada perlakuan khusus atau ada strateginya untuk cara ini nih, mungkin mengantisipasi? Jauh hari ada regulasi khusus, mungkin memang itu sangat pengaruh Pak.
Kalau di bursa efek internal kita, kan kita itu kan ada IHSG Pak, itu indeks harga saham gabungan. Ya itu bagi Indonesia. Kalau mungkin bagi Amerika dan lain sebagainya beda lagi gitu. Nah itu memang ya kalau mungkin kan jauh hari kan pasti ada informasi Pak. Oh pemerintah mau ada kebijakan apa, pemerintah mau. Jadi kita harus mungkin menjual sebagian saham kita lebih ke safety gitu untuk berjaga-jaga. Aman ya. Lebih ke aman ya. Iya. Jadi nanti kalau ada benar-benar ada penurunan harga, kita bisa membeli lagi gitu Pak. Untuk buat beli lagi saham tersebut gitu Pak. Jadi kita kan karena ini kan masih di atas katakanlah Pak, masih di harga contohnya 1.000 gitu. Ketika ada pengumuman atau apa tadi menjadikan harga saham itu turun, nah kita bisa beli lagi Pak. Jadi kan kita masih untung dan menyediakan untuk beli saham-saham yang memang sudah layak untuk dibeli gitu Pak. Iya, nanti kan intinya akan naik lagi. Karena informasi itu sangat benar-benar sangat berpengaruh di dalam dunia saham. Kalau ada informasi apa gitu yang negatif, pasti beberapa akan bergerak lebih cepat gitu loh Pak. Akan bergerak lebih cepat. Gitu. Oke, ngomong-ngomong nih Mas Ari tentang informasi, bisa jadi informasi kan banyak nih, informasi dari luar ya. Bisa nggak kira-kira setiap informasi itu juga, misalnya Anda ini misalnya nih, Mas Ari dapat informasi A, B, C, D gitu, dengan yang berbeda-beda nih informasinya. Apakah misalnya ada 5 informasi itu juga ada 5 tindakan yang berbeda atau mungkin ada yang sama nih saat mengantisipasi fluktuatif dari informasi-informasi dari luar? Ada nggak strategi atau apa gitu ya? Kita lihat dulu informasinya dari mana dan juga negatif atau positif gitu. Jadi kalau informasinya tentang negatif, oke, strategi kita apa? Kita jual sebagian dulu buat mengamankan yang profit kita itu. Yang satu biarkan dulu aja, nggak apa-apa. Nanti terjadi. Turun, kalau takutnya nggak terjadi, kadang kan gitu. Kadang gitu. Iya, kadang gitu. Prediksi. Kadang gitu. Oke. Nanti kalau tidak terjadi, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau turun, nggak apa-apa. Kita bisa tunggu dulu. Kita bisa beli lagi gitu. Malah pas harga turun, kalau kita lihat harga turun, tapi pas kita analisa lagi, harga ini akan naik. Kita beli lagi di harga bawah. Setelah itu baru kita tunggu. Kalau ada berita positif pasti naik biasanya. Oke, baik. Berarti ini ya kayak bermain badukun ya. Karena memang ini seperti kayak ilmu forecasting, peramalan ya pemirsa. Jadi kadang-kadang ada nih, kalau dari sampaikan oleh Mas Ari dan Mas Slamet ini kita mungkin sering bingung nih antara forecasting atau peramalan ataukah dia sebuah prediksi ya atau mungkin sebuah proyeksi. Oke. Mungkin ada 3 perspektif itu yang dipakai oleh Mas Slamet dan Mas Ari dalam mengantisipasi semua informasi yang datang itu negatif atau positif dan kita harus melakukan tindakan apa ya. Ini adalah 3 tadi. Bisa jadi dia adalah sebuah peramalan ya, pakai data historis sebelumnya gitu ya pemirsa. Lalu ada prediksi juga dan juga ada proyeksi yang mensimulasikan kalau ini tadi sahamnya nanti kalau dijual separuh nanti akan turun atau naik dan bisa jadi tidak terjadi gitu. Jadi ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Oke, baik.